Shalom anak-anakku sekalian, apa kabar di pagi ini? Bersyukur ya, kita sudah 1 minggu ini sudah memulai proses belajar mengajar kita walaupun masih pembukaan, masih perkenalan, atau ada yang sudah mulai belajar. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita yang pertama di hari Sabtu ini. Jadi nanti setiap Selasa kami akan kirimkan mode on yang Selasa, itu pembagiannya nanti komenlah di channel YouTube-nya dan kita akan menilai dari situ. Sedangkan yang Sabtu kita akan buka sesuai dengan jam ibadahnya, dan ini lebih banyak di Google Class. Oleh karena itu kita akan mulai di Sabtu yang pertama perjalanan kita di tahun pelajaran ini bersama dengan Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau memulai tahun pelajaran ini. Engkau tahu ya Tuhan, kami memulai tahun pelajaran ini dengan susah payah karena kami masih harus pembelajaran jarak jauh menggunakan daring. Tuhan kiranya akan memberkati kami. Berkati kami supaya kami tetap tekun, tetap mau berjuang, tetap mau serius dengan pembelajaran kami sekalipun harus daring. Berdoa juga untuk orang tua kami, Tuhan yang memberikan berkat bagi mereka, supaya mereka pun bisa tetap bekerja, ada penghasilan dari situ, sehingga bisa mencukupkan semua kebutuhan kami juga. Berkati ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Berkati perjalanan panjang kami dalam studi di tempat ini, dan Tuhan yang akan menolong. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu saja ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memulainya dengan sebuah pujian ya, bahwa jalan hidup orang benar itu akan selalu disertai oleh Tuhan. Dan ini akan menjadi perenungan kita dalam ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat pagi, selamat bertemu lagi. Kita di awal tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021. Ya, kita akan memulai lagi perjalanan panjang kita selama beberapa tahun dalam pembinaan dan pendidikan di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Khusus bagi kelas yang baru, kelas 10, selamat datang, selamat berjuang, selamat mengikuti setiap proses ini dengan nyaman, dengan baik. Dan saya berharap kita bisa ikuti semua prosesnya sampai kepada akhirnya. Untuk anak-anakku yang sudah kelas 11, juga dalam proses adaptasi, bagaimana mempersiapkan diri untuk berjuang yang selanjutnya. Begitu pula dengan anak-anak yang sudah memasuki kelas akhir, kelas 12. Biarlah kiranya kita mau berjuang lebih lagi. Kita mau berjuang lebih sungguh, lebih serius lagi untuk memasuki persiapan ya. Kelas 12 ya tinggal 1 semester. Semester yang berikut kita sudah mulai persiapan untuk ujian, untuk UTBK dan lain sebagainya. Biarlah kiranya perjuangan kita itu kita mau jalani dengan sungguh-sungguh. Tahun pelajaran ini memang kita jalani dengan sesuatu, dengan kondisi yang tidak terlalu baik ya, karena COVID-19. Tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021 ini kita awali dengan tidak terlalu baik. Ada COVID-19 dan itu memaksa kita untuk belajar mandiri di rumah dengan media daring ya, online dan seterusnya. Ada banyak sekali pergumulan, ada banyak sekali masalah yang kita hadapi dengan online ini. Pulsa, kuota, belum lagi keseriusan kita juga, perhatian kita juga, semuanya menjadi pergumulan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menjalani itu, bahkan ketika kita kemarin mengakhiri tahun pelajaran yang lalu, masuk tahun pelajaran yang baru ini dengan masih tetap dengan daring begini ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mungkin sebagian kita ada yang bertanya-tanya, apakah kita bisa ya belajar dengan maksimal dengan metode yang seperti ini? Apakah saya akan mampu menjalani proses pendidikan jika harus dengan daring terus seperti ini? Nah, ada banyak lagi mungkin pertanyaan yang meragukan kita, apakah kita sanggup, apakah kita mampu, dan lain sebagainya. Tapi mari kita sama-sama gumulkan bagian ini. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan kepada kita demikian dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Bahwa dikatakan di situ Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Anak-anakku sekalian, Daud adalah seorang yang mengalami banyak sekali pergumulan seperti ini. Seperti yang kita hadapi hari ini, bahkan lebih parah lagi. Dia adalah seorang yang harus beradaptasi dengan berbagai masalah dalam hidupnya. Dia orang yang selalu beradaptasi dengan setiap pergumulan, setiap tekanan yang seakan-akan Tuhan izinkan itu dalam hidupnya. Diawali ketika dia memang anak bungsu ya, yang harus menggembalakan domba ayahnya, menghadapi berbagai macam tantangan, cuaca yang siang panasnya sedemikian, malam dinginnya demikian berbahaya, menghadapi binatang liar dan lain sebagainya. Lalu kemudian dia bisa menjadi seorang prajurit yang harus menghadapi lawan, bahkan Goliat yang tangguh itu. Dia kemudian menjadi panglima, dia kemudian menjadi raja.
Lalu setelah dia menjadi raja, dia juga pernah menjadi seorang pelarian karena pemberontakan anaknya. Dan masih banyak lagi masa-masa sulit yang dihadapi oleh Daud, masa-masa berat yang dihadapi oleh Daud. Yang menjadi perenungan kita seperti ini loh, bahwa ternyata sampai kepada masa tuanya, Daud kemudian mempunyai pandangan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah setiap orang. Masalah datang, ada penyertaan. Tekanan datang, ada kekuatan. Ketika air mata itu menetes, ada penghiburan. Bahkan ketika penghakiman dan tuduhan datang, ada pembelaan dari Tuhan. Daud bisa merasakan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia mempunyai kesimpulan bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah hidup setiap orang. Namun ternyata tidak hanya sampai di situ, bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu, ada prasyarat yang kemudian dikatakan oleh Daud, yang berkenan kepadanya. Lalu lantas kemudian kita bertanya-tanya, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan itu yang bagaimana sih? Apakah itu artinya orang yang berkenan itu orang yang tidak pernah berdosa? Orang yang sempurna bagai malaikat seperti itu? Ternyata tidak. Gak begitu, karena itu tidak mungkin. Kalau kita perhatikan hidup Daud, maka kita akan dapati bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan itu yang seperti apa. Ada 3 hal yang saya ingin tonjolkan saja dari hidup Daud. Menjadi orang yang berkenan itu yang pertama adalah Daud, ya. Dikatakan dia berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Yang pertama, Daud selalu mengawali, menjalani, mengakhiri hidupnya semua bersama-sama dengan Tuhan. Ketika dia mengawali satu kegiatan dalam hidupnya, apakah itu pergumulan, apakah itu peperangan, atau dia harus menetap atau berjalan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Daud juga menjalani sepanjang hidupnya bersama dengan Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya pun, di akhir hari yang dia jalani, di malam hari dia berdoa, bersyukur. Di akhir satu kegiatan dia mendirikan mezbah, dia bersyukur. Daud mengawali, menjalani, mengakhiri semua kegiatan hidupnya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Daud juga dikatakan berkenan kepada Tuhan karena Daud memenuhi hidupnya dengan pujian kepada Tuhan. Daud memenuhi hidupnya dengan pujian kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar pujian ketika dia suka, ketika dia bahagia. Kalau kalian baca Mazmur semua ya, kita akan lihat betul dalam segala keadaan Daud memenuhi hatinya dengan pujian kepada Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anakku sekalian, Daud dikatakan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena bahkan ketika Daud jatuh dalam dosa, namun ketika dia melakukan yang salah dan diingatkan, Daud segera bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, mari kita mau mengawali perjalanan panjang kita di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kalau untuk yang kelas 10 masih 3 tahun, kelas 11 masih 2 tahun, kelas 12 ini sudah hampir di ujung dan kamu harus berjuang keras dalam kondisi yang tidak bagus ini. Mari kita teladani apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Awalilah selalu hidupmu bersama dengan Tuhan. Pagi bangun, bersaat teduhlah, berdoalah, serahkanlah hidupmu hari ini kepada Tuhan. Setiap kali kamu mau melakukan sesuatu, berdoalah, minta pimpinan dan tuntunan Tuhan. Jalanilah hari-harimu dengan penyertaan Tuhan. Jangan sekalipun kita abai atas penyertaan Tuhan itu. Dan akhirilah perjuangan hidupmu.
Akhirilah perjalanan hari ini, malam hari tutuplah matamu dan berdoalah, bersyukur kepada Tuhan. Saya suka kisah tentang unta. Unta mengajarkan kepada kita ketika pagi hari dia berlutut di depan tuannya. Seakan-akan dia menunggu tuannya mau memberikan beban apa yang akan dia jalani hari ini. Lalu ketika tuannya berikan beban dalam pundaknya itu, dia berdiri, dia berjalan bersama tuannya itu, dituntun, bahkan kadang-kadang dia menopangnya. Dan ketika malam hari, unta itu pun akan berlutut lagi di depan tuannya. Seakan-akan dia ingin berkata kepada tuannya, saya sudah berjalan bersamamu, lepaskanlah dan saya akan beristirahat. Kita pun bisa jalani begitu, bukan? Yang pertama, yang paling penting adalah awali hidupmu bersama Tuhan, jalani dalam penyertaan Tuhan, dan akhiri hari-harimu dengan bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anakku, penuhilah hidup kita selalu dengan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan banyak mengeluh, menggerutu, protes. Jangan juga kita penuhi pikiran kita, mulut kita, bahkan ujung jempol kita ketika kita WA di grup dimanapun dengan hal yang tidak baik, yang mengecewakan orang, yang mendukakan orang, bahkan yang mungkin itu menyakiti hati orang lain, sehingga Tuhan pun tidak suka dengan itu. Tapi mari kita penuhi hati kita dengan pujian bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, bahkan ketika kita hilaf, ketika kita jatuh dalam dosa atau kesalahan, bertobatlah dan berbaliklah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menetapkan langkah hidupmu. Maka Tuhan akan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya, yaitu kamu. Apabila kamu jatuh sekalipun, tidak akan sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang akan menopang. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami mau mengawali tahun pelajaran 2020-2021 yang kami bayangkan begitu sulit. Tapi kami percaya Tuhan akan memimpin kami. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah hidup kami. Bahkan ketika kami jatuh tergeletak pun Tuhan akan menopang kami. Dan ajarkanlah kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami mau mengawali, menjalani, mengakhiri hari-hari kami bersama Tuhan. Kami mau mengisi hati kami, pikiran kami, mulut kami, hidup kami dengan pujian kepada Tuhan. Bahkan ketika kami jatuh, terpeleset dalam dosa pun, kami mau kembali, berbalik, bertobat kepada Tuhan. Tuhan berikanlah kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu ya Bapa yang akan berjuang dalam pendidikan, proses pendidikan di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat berjuang. Minggu depan kita sudah mulai dalam proses pembelajaran yang sesungguhnya. Jalanilah dengan tekun, ikutilah dengan taat, dengan serius, dengan jujur. Tuhan pasti menetapkan langkah-langkah hidup kita, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Puji Tuhan. Shalom.